A few moments later. Halo anak-anak hebat, kembali lagi. Jadi hari ini kita masih belajar daring ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat yang ada di rumah. Jangan sampai perjalanan jauh kalian tidak menggunakan masker dan sering cuci tangan. Oke, kita hari ini belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum ke pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus tahu dulu tentang pertidaksamaan. Ingat, waktu SMP kita sudah belajar pertidaksamaan. Ada kurang dari, ada lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Itu pertidaksamaan. Kalau persamaan ya sama dengan. Nah, sekarang sebelum kita ke belajar nilai mutlak, kita belajar dulu tentang pertidaksamaan linear. Nah, misalkan ada nilai A kurang dari B. Nah, kita misalkan saja ya. Nah, maka kita bisa menambahkan ruas kiri, tapi juga harus menambahkan ruas kanan. Misalkan kita tambahkan C, maka ruas kiri kita tambah C, ruas kanan juga kita tambah C, gitu kan? Atau kita bisa mengurangi ruas kiri, dan kita juga harus mengurangi ruas kanan dengan nilai yang sama. A kurang C, maka kurang dari B juga kurang C. Oke, contoh, misalkan Bapak punya soal, nilai 3x tambah 5 ini kurang dari 17 dan lebih dari 8. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai x-nya yang sesuai. Nah, ini kan masih 3x tambah 5, masih sebuah persamaan. Maka Bapak pengen kalian tentukan nilai x-nya saja. Nah, untuk seperti itu maka kita akan selesaikan. Di sini kita soalnya kita tulis 3x tambah 5 kurang dari 17 dan lebih dari 8. Lihat di sini 3x tambah 5. Nah, target kita adalah nilai ini supaya jadi nilai x saja. Nah, maka nilai ini lihat plus 5, berarti supaya hilang plus 5-nya kita apakan? Kita kurangi 5. Maka semua harus dikurangi 5. Maka 8 juga kita kurangi 5. 3x tambah 5 kita kurangi 5 dan 17x juga 17 kita kurangi 5. Maka hasilnya 8 diambil 5, 3x tambah 5 diambil 5, ininya hilang jadi tinggal 3x, 17 dikurangi 5 jadinya 12. Nah, di sini masih nilainya 3x. Ingat, target kita jadi apa? Jadi x. Maka 3x ini supaya hilang kita bagi berapa? Bagi 3. Oke, sudah muncul ini tadi ya. Bagi 3, maka 3 dibagi 3 hasilnya 1. 3x bagi 3 x, 12 bagi 3 4. Maka hasilnya adalah x-nya kurang dari 4 dan lebih dari 1. Selesai. Jadi nilai x agar 3x tambah 5 kurang dari 17 dan lebih dari 8, maka nilai x-nya harus berada pada 4 dan 1, atau nilai x-nya harus kurang dari 4 dan lebih dari 1. Gimana? Mudah-mudahan paham ya. Oke, kembali lagi kita ke soal 2 selanjutnya. hours later. Sini kita sekarang belajar tentang nilai mutlak. Nah, sebelum kita bacakan nilai mutlak, kita harus tahu dulu sifat dari nilai mutlak. Yang pertama adalah jika nilai mutlak itu kurang dari A, maka dia menjadi di antara A dan negatif A. Oke, paham ya? Jadi dia di antara A dan negatif A. Kalau dia kurang dari A. Nah, kalau dia kurang sama dengan, tinggal tambah sama dengan, maka ini pun sama, cuman beda di sini juga tambah sama dengan, sesuai dengan sifat yang nomor 2. Oke, sekarang kalau kurang dari, berarti tinggal yang lebih dari. Nah, kalau lebih dari A, nilai mutlaknya, maka dia bukan di antara, tetapi dia bisa. Jadi, X-nya dikurang dari negatif A, atau dia lebih dari A. Jadi, ada pemisah di tengah-tengah. Nah, kalau yang 4, bagaimana kalian menggunakan sama dengan? Sama saja seperti ini, cuman bedanya dia menggunakan sama dengan juga. Kalau kurang dari kan berarti dia nggak masuk, kalau yang sama dengan berarti kan dia sendirinya masuk, kan gitu ya. Kalau dalam waktu SMP kan yang bulat penuh sama bulat kosong, seperti itu bedanya. Oke, kalau yang terakhir sifatnya, kalau nilai mutlaknya dia bentuknya akar, ini akarnya kita bisa rubah atau bisa hilangkan menjadi kuadrat, atau kebalikannya, kuadrat bisa jadi akar. Oke, sekarang contoh. Bapak akan berikan contoh dulu. Yang pertama adalah yang sifat nomor 1. Sifat satunya adalah nilai X-nya kurang dari 3. Nah, berdasarkan sifat yang di sini, karena dia kurang dari A, maka kalau kurang dari 3, maka nilai X-nya itu adalah kurang dari 3 dan dia lebih dari negatif 3. Gimana? Paham ya? Oke, sekarang Bapak kasih contoh yang kedua. Yang keduanya nilai mutlak X tambah 5 lebih dari 2.
Nah, kalau ini lebih dari 2, maka kita menggunakan, kalau yang lebih menggunakan sifat nomor berapa? Oke, betul. Nomor 3. Nomor 3, karena dia lebih dari 2, maka dia menggunakannya atau. Ininya, X tambah 5-nya kurang dari min 2, atau X plus 5-nya lebih dari A atau lebih dari 2, gitu ya. Oke, sekarang target kita supaya tinggal X, maka plus 5 ini kita kurangi 5. Maka ini kurangi 5, ini juga kurangi 5. Nah, ini juga sama, plus 5, karena sama, maka ini juga kurangi 5, ini juga dikurangi 5. Oke, maka ini X tambah 5 kurangi 5 tinggal X, min 2 dikurangi 5, min 7. X kurang dari min 7, yang ininya sisa X, 2 diambil 5-nya, jadi min 3. Jadi, nilai mutlak X tambah 5 lebih dari 2 adalah nilai X kurang dari min 7 atau nilai X-nya lebih dari min 3, gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, nanti kita akan. A few moments later. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke soal yang selanjutnya, yaitu soal nilai mutlak 3X tambah 1 kurang dari nilai mutlak 5X diambil 2. Nah, berdasarkan sifat yang terakhir, kalau di sini ada dua nilai mutlak, maka kita bisa menyelesaikan berdasar sifat, yaitu dikuadratkan. Maka 3X plus 1 kita kuadratkan, jadi nilai mutlaknya hilang. Ini juga kita kuadratkan, jadi nilai mutlaknya hilang. Oke, nah kalau sudah kuadrat seperti ini, kita selesaikan dengan cara biasa. Kalau 3X plus 1 kuadrat, ingat ya, waktu SMP, kalian mungkin sudah hafal ya, atau mungkin lupa. Ya sudah, kalau lupa kita pelajari lagi. Kalau 3X plus 1 kuadrat, maka dia menjadi 3X plus 1 dikali 3X plus 1. Nah, sekarang ini kita kali silang atau kali pelangi ya, terserah kalian bahasanya apa. Maka ini menjadi 3X kali 3X jadi berapa? 9X kuadrat, 3X dikali 1 jadi 3X, 1 dikali 3X jadi 3X, 1 dikali 1 menjadi 1. Nah, di sini kita selesaikan yang bisa kita selesaikan. Di sini mana yang bisa selesaikan? Ya, betul. 6 3X ditambah 3X jadinya 6X ya. 9X kuadrat plus 6X plus 1. Nah, ini sudah kita sederhanakan. Maka sebaliknya, gantian yang ininya ya. 5X min 2 dikuadratkan menjadi 5X kali 5X min 2 dikali 5X min 2 ya. Selesaikan dengan cara yang sama. Maka jadilah 25X kuadrat min 20X tambah 4. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. 9X kuadrat ini kan sudah kita sederhanakan menjadi 9X kuadrat plus 6X plus 1. Ini kita sederhanakan menjadi 25X kuadrat min 20X plus 4. Nah, setelah kita sudah sederhanakan, maka kita satukan mana yang sama variabelnya. Ini kan X kuadrat dengan X kuadrat, ini X dengan X, ini tidak ada variabel dengan tidak ada variabel. Maka ini kita bisa pindahkan ke sini ya, yang tadinya positif jadi negatif, menjadi 9 diambil 25, yang X ini yang negatif pindah menjadi positif, 6 ditambah 20, yang 4 pindah ke sini jadinya 1 diambil 4. Karena yang ruas kanan pindah semua, maka menjadi 0. Oke, kita selesaikan lagi. Ini menjadi 9 diambil 25 menjadi negatif 16. 6 ditambah 20 menjadi 26. 1 diambil 4 menjadi negatif 3. Nah, kurang dari 0. Maka ini adalah persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat berarti kita faktorkan. Kalau 16 berarti pemfaktorannya berapa aja tuh? Ada 8 dengan 2 gitu kan ya. 4 dengan 4. Oke, kita gunakan 8 dengan 2 ya. 8 dengan 2, maka sisanya kalau ketika dikalikan hasilnya negatif 3. Berarti 1 dengan negatif 3. Nah, ini jadi pemfaktorannya. Nah, setelah kita tahu pemfaktorannya, maka kita pisah. Yang ini min 8X tambah 1 kurang dari 0, atau yang ini 2X min 3 kurang dari 0. Nah, kalau sudah kita pisah, maka kita bisa menyelesaikan satu persatu. Yang pertama yang kiri dulu. Min 8X tambah 1 kurang dari 0. Maka yang positif 1 bisa kita pindah menjadi negatif 1. Maka min 8X kurang dari negatif 1. Atau 2X negatif 3 kurang dari 0. Kita pindahkan. Negatif 3 pindah ke ruas kanan. Ingat, kalau negatif dia pindah ruas, maka tandanya akan berubah.
maka yang tadinya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Oke, pintar ya. Jadi lebih dari, maka 2x lebih dari 3. Nah, lalu kita selesaikan lagi di sini. Min 8x kurang dari min 1, maka kalau perkalian kita pindah menjadi pembagian. Jadinya min 1 per min 8. Ini jadinya 3 dibagi 2. Nah, ini min 1 dibagi min 8, kita positifkan aja ya, karena kan sama-sama negatif. Maka jadinya kurang dari 1/8, atau nilai x-nya lebih dari 3/2. Selanjutnya, kita buat daerahnya. Karena ini kan pertidaksamaan, berarti kita ngomongin daerah. Nah, 1/8 dengan 3/2. Nah, sekarang 1/8 dengan 3/2 lebih besar mana? Lebih besar 3/2 ya. Maka 3/2 berada di sebelah kanan. 1/8 berada di sebelah kiri, karena lebih besar 3/2. Nah, sekarang nilai x-nya kurang dari 1/8. Berarti nilai x-nya kurang dari 1/8 nih. Dia ke kanan apa ke kiri kalau kurang? Kemana? Ke kiri. Oke, pinter. Jadi dia daerahnya ke kiri. Nah, sekarang kalau 3/2 lebih dari 3/2, berarti ke kanan apa ke kiri kalau lebih? Ke kanan. Berarti dia ke kanan daerahnya. Nah, berarti daerahnya ada di sini atau ada di sini kan? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah nilai x-nya kurang dari 1/8 atau nilai x-nya lebih dari 3/2. Oke. Ya, mungkin gitu saja ya untuk soal yang latihan nomor 3. Nah, sekarang Bapak nanti minta komentar kalian ya, lebih mudah menyelesaikan dengan cara seperti ini atau dengan tulisan di buku dengan model kemarin. Jadi nanti kalian kirim tinggal di komentar ya. Atau mungkin kalian ingin juga dikolaborasi, boleh menggunakan ini atau mungkin coret-coretan juga. Jadi terserah kalian. Tapi ingat ya, ada kritik dan saran Bapak selalu tampung di kolom komentar ya, supaya Bapak bisa baca. Oke, sekian dulu dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.